Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bus Indonesia di episode ketiga di season ke-10 atau ke-9. Sebenarnya ini sudah di keempat kalinya dari rekaman di season ini cuman terakhir saya rekam sepertinya diinterupsi, jadi saya benar-benar tulis judul dari rekamannya dengan judul dari artikelnya, mungkin karena memang saat itu artikelnya juga belum dibaca, jadi itulah sebabnya saya coba buat kembali, yang tentunya untuk rekaman tersebut saya akan unggahnya di kesempatan yang berbeda, tentunya bukan di jadwal 7 episode seperti biasa yang biasa diunggah setiap 2 pekan sekali. Jadi seperti itulah, dan saat ini saya masih mencoba untuk meneruskan tentunya artikel yang saya tulis hampir 5 tahun yang lalu, mungkin sudah lebih dari 4 tahun yang lalu. Dan artikel ini ternyata ditulis ketika saya baru saja lulus mungkin dari kuliah sarjana dan sedang mencari kerja, yang tentunya saya masih cukup santai sehingga butuh waktu yang cukup lama untuk saya akhirnya mendapat pekerjaan pertama saya setelah lulus. Dan pada banyaknya waktu luang tersebut tentunya saya banyak habiskan untuk menuliskan sebuah artikel atau melampiaskan berbagai hobi saya mungkin, atau saya juga tidak terlalu mengerti apa yang saya lakukan pada saat itu, namun tentunya saya berusaha untuk mendapatkan pekerjaan secepat mungkin juga jika memang hal tersebut memungkinkan. Jadi karena memang saya mencoba untuk mendaftar di perusahaan yang tentunya saya inginkan terlebih dahulu, namun setelah ternyata hasilnya tidak diterima, baru saya lanjutkan ke perusahaan lain yang mungkin tidak terlalu saya sukai, namun pada akhirnya hal tersebut juga tetap saya syukuri karena memang saya coba jalani terlebih dahulu meskipun tidak terlalu lama, karena memang saya harus melanjutkan studi di jenjang yang selanjutnya yang tentunya cukup berat jika saya lakukan bersama dengan pekerjaan, meskipun pada saat itu saya tidak tahu jika pandemi itu akan datang, karena memang jika pandemi itu saya mengetahui pandemi itu datang atau pandemi datang lebih cepat, mungkin saya tidak perlu berhenti dari pekerjaan itu dan saya bisa mencoba untuk melakukan berbagai lebih dari satu hal sekaligus, karena semuanya dilakukan di dalam rumah juga. Jadi ya seperti itulah. Dan ya sebenarnya saya sudah mencoba untuk menyiapkan di season yang sebelumnya 3 episode sepertinya sampai pekan depan, dan tentunya 5 episode kembali, 5 episode lagi sepertinya saya bisa persiapkan secepat mungkin, meskipun memang di season yang sebelumnya juga terdapat rekaman yang diinterupsi yang tentunya hanya berdurasi sekitar 3 menit, dan mungkin tidak saya lewatkan untuk saya proses dan unggah, karena mungkin saya akan diamkan sampai mungkin saya sudah ingin memindahkan datanya, atau mungkin jika memang tidak akan pernah saya gunakan kembali sampai suatu saat saya ingin membuat konten yang berbeda dengan narasi yang sama, sebagaimana saya mencoba menuliskan sebuah artikel dan kemudian saya coba buat menjadi versi yang lebih panjang, yaitu dalam bentuk pembicaraan selama kurang lebih 10 menit, dan tentu hal tersebut menjadi sedikit berbeda dibandingkan hanya menulis artikel yang tentunya jauh lebih cepat saya lakukan dan tidak terlalu memerlukan banyak usaha. Namun ya memang semakin besar usaha juga masih belum tentu hal tersebut dapat langsung sesuai dengan ekspektasi saya, karena saat ini sebagian besar tidak memiliki penonton sama sekali, dan tentunya saya hanya bisa bersabar dan mencoba untuk melakukan hal lain yang tentunya sama-sama produktif, dan semoga dari berbagai hal tersebut mungkin memang bukan merupakan yang paling baik, tapi setidaknya semoga hal tersebut bisa pada akhirnya sesuai dengan ekspektasi saya. Jadi artikel ini langsung saya baca saja artikelnya. Judulnya adalah Ikut Campur Tangan
saat ini banyak orang yang suka mengetahui urusan orang lain. Seringkali orang yang seperti ini bahkan menginginkan suatu nasib baik, itu baik maupun buruk, menimpa orang tersebut. Memikirkan nasib orang lain memanglah bukan sesuatu yang buruk jika memang dia membutuhkannya. Pertolongan memang terkadang membutuhkan suatu inisiatif dalam memulai aksi yang saat ini sering dilebih-lebihkan. Mencampuri urusan orang lain secara berkepanjangan tentu bukanlah perilaku yang baik. Perilaku buruk ini dapat menyebabkan kekaguman yang berlebihan yang tidak dapat kembali menimbulkan motivasi berdasarkan inspirasi yang didapatkan. Selain itu, seringkali setiap hal yang terjadi pada orang lain menjadi sebuah permasalahan yang seakan harus kita hadapi, dan jika dibiarkan, hal ini dapat berdampak pada nafsu terhadap ego dengan berlebih-lebihan. Jadi saya juga kurang tahu apa yang saya pikirkan pada saat menulis artikel yang cukup singkat ini. Jadi karena memang pada saat itu mungkin lagi sedang di tahun politik seperti yang akan dilalui juga tahun depan, meskipun memang tahun politiknya tentunya sedikit lebih berbeda karena lebih banyak tantangan seperti sebagaimana mungkin pernah terjadi sebelumnya atau mungkin tidak pernah terjadi, karena memang di tahun 2019 meskipun itu merupakan tahun politik juga, namun karena sudah ada masih ada jatah satu periode, nah, jadi tentunya hal tersebut masih cukup mudah untuk dimenangkan. Namun saat ini semua orang sudah berbeda, jadi semua harus mulai dari periode awal lagi, dan tentunya itu untuk suatu kompetisi yang sulit, sehingga terlalu banyak mungkin hal yang tidak diketahui ataupun yang bisa berubah-ubah, dan kita hanya bisa menerimanya tentunya sebagai orang yang biasa-biasa saja. Meskipun tentunya jika kita berbicara mengenai orang yang dapat mempengaruhi orang lain, tentunya hal tersebut benar bisa cukup berpengaruh mengenai takdir yang mungkin nantinya dibentuk di masa depan. Jadi karena memang pada saat itu saya juga tidak tahu, karena jika saya tidak salah memang salah satu teman kuliah saya yang memang suka sering mencampuri urusan orang lain kebetulan juga sering menuliskan sebuah artikel di blog dia sendiri tentunya, dan saya tidak tahu apakah pada saat itu saya ingin menuliskan untuk merepresentasikan hal tersebut atau tidak, karena memang pada dasarnya pada saat itu saya juga tidak terlalu memiliki sesuatu yang mungkin bisa dibanggakan, karena saya hanya satu-satunya hal yang bisa saya banggakan, saya syukuri tentunya hanyalah lulus lebih cepat dari orang lain, dari sebagian besar orang lain, meskipun tentunya ada juga yang memiliki nasib yang sama seperti saya. Jadi ya seperti itulah, dan tentunya banyak juga ada juga banyak juga orang yang tentunya nasibnya mungkin lebih baik juga dari saya. Sebagaimana saat ini tentunya terkadang memang saya cukup sedih jika melihat ke dunia luar, bertemu dengan berbagai orang yang mungkin ada yang jauh lebih tidak beruntung, namun ada juga yang sangat beruntung, sehingga terkadang hal tersebut juga membuat saya sedikit takut untuk melakukan suatu hal, karena tentunya mereka yang lebih beruntung akan memiliki kuasa yang lebih, sebagaimana mungkin beberapa ada istilah yang baru saat ini cukup terkenal, karena jika memiliki kekuatan kita tentu akan memiliki kuasa. Sebenarnya hal tersebut tidak tidak sepenuhnya salah, meskipun hal tersebut tentu diartikan sebagai sesuatu yang salah, karena terkadang kuasa selalu dikaitkan dengan sesuatu yang buruk, bukanlah sebuah tanggung jawab yang tentunya merupakan sesuatu yang sulit yang mungkin tidak semua orang menginginkan, ya, karena hal tersebut benar-benar sesuatu yang tidak terhindarkan, dan